Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Sundari dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya tulis, yaitu tentang haki. Pengertian haki. Istilah haki adalah hak atas kekayaan intelektual, merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum kepada seseorang atas karya ciptanya. Tujuan dari penerapan haki yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha industri di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang kedua, yaitu sejarah perkembangan haki di Indonesia. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1944. Ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintahan kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengaturnya pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Setelah kemerdekaan, barulah pada tahun 1961 Indonesia memiliki undang-undang merek sendiri, menggantikan undang-undang produk Belanda. Diikuti undang-undang hak cipta pada tahun 1982. Undang-undang paten tahun 1989 yang masing-masing sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan memperlakukan perjanjian TRIPS. Dan yang ketiga, tentang prinsip haki. Prinsip haki ada 4, yaitu prinsip ekonomi, kedua prinsip keadilan, 3 prinsip kebudayaan, dan 4 prinsip sosial. Yang keempat, tentang manfaat haki. Manfaat haki ada 6, yaitu pertama, bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negara maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI. Yang kedua, bagi investor dapat meminjam kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain. Yang ketiga, bagi pemerintah adanya cipta positif pemerintahan yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Dan yang keempat, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Yang kelima, pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang keenam, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Dan yang kelima, macam-macam haki. 1. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk pikiran yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Dan yang kedua, hak kekayaan industri yang meliputi 1. Paten, 2. Merek, 3. Desain industri, 4. Desain tata letak sirkuit terpadu, 5. Rahasta dagang, 6. Indikasi geografis, dan 7. Folklore. Dan yang terakhir, tentang dasar hukum HKI di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabenaran. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang merek. Kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Intellectual Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Ketujuh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Bench Convention for the Protection of Literature and Artistic Work. 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 1997 tentang pengesahan WIPO. 10. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, mereka hak atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan, maka setiap individu atau kelompok organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Adapun hal-hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebut atau dicantumkan adalah 1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan penulisan. 2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruh maupun sebagian guna keperluan. 4. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 5. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut layanan dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta. 6. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 7. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa dengan perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, atau pendidikan. 9. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 9. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Itulah yang telah saya presentasikan tentang hak kekayaan atas intelektual. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang di hati yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.